Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang rasio profitabilitas. Next. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Istiqnah Awiyanata dengan NIM 20104918, Eva Oktaviana Wulandari dengan NIM 20104839, Adi Batur Rohma dengan NIM 20104835, Arnitia Ningrum dengan NIM 20105086. Baik, di sini kita akan membahas tentang 3 topik, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua tujuan dan manfaat, dan yang ketiga adalah jenis dan contoh soal. Untuk materi yang pertama adalah tentang pengertian. Menurut Kasmir 2016-196, rasio profitabilitas merupakan rasio untuk memberi kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio menunjukkan efisiensi perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir 2016-197 yaitu 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang kelima, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat. Manfaat menurut Kasmir tahun 2016-198. Yang pertama yaitu mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan satu periode. Dan yang kedua mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga yaitu mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Dan yang kelima yaitu mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Berikut merupakan jenis-jenis dari rasio profitabilitas dan contoh soalnya. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Rumus perhitungan margin laba kotor yaitu laba kotor dibagi dengan total pendapatan dikali dengan 100%. Berikut adalah contoh soal dari gross profit margin. Laba kotor perusahaan PT Megah Sejahtera sebesar 48 juta. Kemudian total pendapatan perusahaan sebesar 55 juta rupiah. Maka gross profit margin perusahaan PT Megah Sejahtera adalah sebagai berikut. Laba kotor sebesar 48 juta dibagi dengan total pendapatan sebesar 55 juta rupiah dikalikan dengan 100%, hasilnya yaitu 87%. Jenis yang kedua yaitu margin laba bersih atau net profit margin. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.
Net profit margin dihitung dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Berikut adalah contoh soalnya. Pendapatan penjualan bersih net sales sebesar Rp27.063.310. Laba bersih setelah pajak net profit after tax sebesar Rp2.064.650. Margin laba bersih net profit margin. Jawabannya yaitu laba bersih setelah pajak sebesar Rp2.064.650 dibagi dengan pendapatan penjualan bersih sebesar Rp27.063.310. Hasilnya yaitu 7,63%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh yang ketiga, untuk jenis yang ketiga yaitu rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Untuk rumusnya sendiri itu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Untuk contoh kasusnya, diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total aset sebesar 20 juta, maka hitunglah ROA perusahaan. Untuk jawabannya, ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Sudah diketahui dari soal yang di atas, laba bersihnya itu 180 juta dan dibagi dengan total asetnya 20 juta, jawabannya 9%. Next. Untuk jenis selanjutnya, yaitu rasio pengembalian ekuitas atau return on ekuitas ratio. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Untuk rumusnya, ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Untuk contohnya, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Megah Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Total ekuitas para pemegang saham adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return of equity atau ROE PT Megah Sejahtera? Untuk jawabannya, ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Laba bersih setelah pajaknya 500 juta dan dibagi ekuitas pemegang sahamnya 800 juta. Untuk jawabannya 62,5%. Dan untuk jenis selanjutnya, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Untuk rumusnya, ROE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan lalu dikali dengan 100%. Untuk contohnya, PT Megah Sejahtera menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta, sedangkan penjualannya adalah sebesar 1,5 miliar. Berapakah return on sales atau tingkat pengembalian penjualan PT Megah Sejahtera? Untuk jawabannya, ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. ROS sama dengan 100 juta dibagi dengan 1,5 miliar dikali 100% jadinya 6,7%. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed. Merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Untuk rumusnya yaitu ROCE sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi modal kerja atau laba sebelum pajak dan bunga kemudian dibagi total aset dikurangi kewajiban. Untuk contoh soalnya yaitu
Pada tahun 2020, perusahaan ABC memiliki total aset sebesar 1,4 miliar rupiah dengan kewajiban sebesar 800 juta rupiah. Laba bersih yang diperoleh di tahun tersebut sebesar 1 miliar. Berapa nilai ROCE perusahaan tersebut? Diketahui untuk laba bersihnya yaitu 1 miliar rupiah, kemudian kewajibannya yaitu 800 juta, dan total asetnya adalah 1,4 miliar. Dan ditanya nilai ROCE. Jawab yaitu 1 miliar dibagi 1,4 miliar kemudian dikurangi sama dengan 800 juta. Untuk hasilnya yaitu 167%. Next. Untuk selanjutnya yaitu return on investment. Merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. Untuk rumusnya yaitu ROI, laba atas investasi dikurangi investasi awal, kemudian dibagi investasi, dan dikali 100%. Untuk contohnya yaitu perusahaan Maju Bersama melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan Maju Bersama ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1.000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta rupiah. Diketahui keuntungan atau laba investasi sebesar 100 juta rupiah dan modal atau investasi awal sebesar 500 juta rupiah. Jadi diperoleh perhitungannya sebagai berikut. ROI sama dengan 600 juta rupiah dikurangi 500 juta rupiah dan dibagi 500 juta rupiah kemudian dikali 100% sama dengan 20%. Next. Selanjutnya yaitu earning per share atau EPS. Merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, dan calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Untuk rumusnya yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen, kemudian dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Untuk contoh soalnya yaitu perusahaan Setia Merdeka mempunyai saham yang beredar sebanyak 1 juta lembar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 1 miliar. Perusahaan Setia Merdeka kemudian memutuskan untuk membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta kepada pemegang sahamnya. Yang ditanya berapa earning per share atau laba per lembar sahamnya. Untuk jawabannya adalah laba per saham sama dengan laba bersih setelah pajak dikurangi dividen, kemudian dibagi jumlah saham yang beredar. Jadi 1 miliar dikurangi 100 juta, kemudian dibagi 1 juta, sama dengan 900 juta miliar, kemudian dibagi 1 juta, adalah hasilnya 900 rupiah. Jadi laba per saham atau earning per share PT Setia Merdeka adalah sebesar 900 rupiah. Baik, terima kasih. Untuk nanti teman-teman yang mau tanya bisa lewat grup atau PC masing-masing ke anggota kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.